Ya, warga masyarakat Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan. Saya sekarang ditemani oleh saudara saya, perempuan hebat, itu menurut saya. Tapi ya, seperti apa nanti kita akan cerita tentang situasi Merauke. Saya mau kasih tahu pemirsa hari ini, saat ini kami Merauke sudah menjadi Provinsi Papua Selatan. Seperti apa, dan saya akan berdiskusi dengan seorang perempuan yang memang hari-harinya dia seperti apa. Mungkin lebih jelas nanti beliau akan menyampaikan seperti itu. Bagaimana Merauke sudah menjadi Provinsi Papua Selatan? Situasi yang Ibu melihat seperti apa di lapangan saat ini? Iya, Merauke sekarang jadi Provinsi Papua Selatan itu merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa, dan itu menjadi satu tanggung jawab penuh buat anak muda bahwa ini saatnya untuk kita bekerja. Berarti saat ini kita ngomong tapi berbicara dengan pelaksanaan itu harus bersamaan ya, harus dilakukan seperti bagaimana yang Ibu sudah melihat sementara ini orang berbicara dan pelaksanaan seperti apa? Untuk sementara ini banyak sekali anak muda yang kreatif, dan itu mereka sementara ini sedang berlomba-lomba di mana untuk menciptakan berbagai kreatif yang mereka miliki, sehingga Papua Selatan ini kan mereka mengisinya dengan sesuatu hal-hal yang positif gitu. Ya, berarti sementara ini kita jangan bicara saja. Berarti kita berbicara dan bertindak itu harus dilakukan. Bagaimana ya? Apa yang Ibu melihat? Iya, itu saya sangat suka sekali dengan pemikiran seperti itu, karena ini merupakan satu tugas kita di mana generasi muda penerus Papua Selatan ini untuk berlomba-lomba untuk berkarya, tidak hanya dengan bidang yang kita miliki, namun berbagai peluang yang harus kita ambil. Ya, berarti provinsi ini sudah dipikirkan, digagas oleh pendiri-pendiri kita, orang tua kita yang mereka sudah berjuang bagaimana susah payah untuk mereka hadirkan provinsi ini, sehingga provinsi ini sudah hadir ini. Bagaimana seorang perempuan melihat kami orang Papua Selatan dan khusus orang Maren dan orang Papua di selatan seperti apa? Sebagai perempuan Papua, kita harus saling mendukung dalam berbagai hal. Yang utama yaitu saling memotivasi. Jadi sebagai generasi muda yang ada di selatan Papua, bagaimana kita bisa saling mendukung, mendorong saudara-saudara kita yang lain lagi untuk bisa berkreasi dengan talenta yang dimiliki. Ya. Satu hal yang saya melihat, saya setiap hari mengamati, Kota Merauke ini dia semakin kota yang saya boleh bilang kota yang aman, dan tapi saya tidak melihat tampilan anak-anak asli untuk ada di jalan dan beraktivitas berjualan. Dan itu bagaimana menurut Ibu melihat itu? Saya sendiri melihat itu aktivitas anak-anak asli itu kayak kurang seperti itu. Menurut saya sebenarnya bukan kurang, tapi mereka sudah berupaya dengan apa yang mereka miliki. Tinggal bagaimana harus kita mendorong dan juga merangkul teman-teman kita yang lain, sehingga mereka nampak di permukaan lebih banyak lagi anak muda yang bisa mengembangkan apa yang mereka punya. Kita perlu ada dukungan, dorongan, motivasi, yang kita selalu standby untuk memberikan motivasi. Itu mungkin menjadi bukan kendala sih, tapi ini kewajiban kita bersama yang harus kita melakukan, sehingga ayo mari kita Papua bisa, kita generasi Maring bisa, harus seperti itu. Kenapa? Sehingga kita tidak melihat bahwa saudara-saudara Nusantara yang ada di mana-mana, tapi kita orang Papua dan khusus orang Selatan itu harus bisa juga ada di mana-mana, sehingga berbaur dengan siapapun, sehingga kita akan bersaing dalam segala sisi. Saya sangat senang sekali ketika ada berbagai macam gerakan yang dibuat oleh anak muda, di mana gerakan itu membawa sisi positif buat pemuda-pemuda yang lain lagi, sehingga kita bukan tidak bisa, tetapi kita harus saling mendukung sehingga kita sukses bersama. Ya, sehingga masyarakat Papua Selatan itu apa yang kami sudah diskusikan tentang, kami sudah coba menceritakan tentang kondisi hari ini, tidak secara detail, tapi kami akan berbicara terus tentang situasi, kondisi Provinsi Papua Selatan yang kita sama-sama melihat
dengan penuh harapan untuk ke depan seperti apa, orang-orang Papua bisa, orang Maring bisa. Satu hal yang saya mau pesan untuk kita semua, untuk khusus kita warga masyarakat Papua Selatan, bahwa untuk orang asli, sudah jadi Provinsi Papua Selatan, jadi satu hal yang paling penting sekali, tanah harus dijaga, terus tata rumah atau lingkungan, jangan sampai kita di belakang terus, jangan bangunan baru ada di depan, baru kita yang di belakang. Pak, ini sangat, saya berapa kali melihat di berapa kompleks dan jalur, ternyata ada orang asli yang menjual tempatnya di depan dan dia tinggal di belakang. Bagaimana sih orang perempuan melihat hal itu? Apakah itu pantas atau bagaimana? Menurut saya kita tidak bisa melihat itu lagi sebagai satu permasalahan, tetapi bagaimana kita caranya untuk bisa merubah yang kedepannya seperti apa. Gitu. Jadi kita harus saling mendukung yang pertama. Terus yang kedua itu bagaimana saudara-saudara kita yang lain juga bisa sama dengan saudara-saudara kita yang sudah berhasil. Gitu. Ya, berarti satu hal yang paling menarik saya mau sampaikan, bahwa segala sesuatu kita yang mau lakukan, kita baru menghadapi, berarti bukan kunci juga sih, tapi koordinasi dan waktu itu sangat penting sekali. Kalau kita terlambat koordinasi, maka waktu akan terbuang. Kalau kita tidak tepat waktu, maka segala sesuatu akan tinggal seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Benar, Papua Selatan ini kan kita punya ya. Kita punya dan banyak sekali yang harus kita buat, dan ini memang tugas berat buat generasi muda, di mana Papua Selatan yang diperjuangkan ini itu untuk kita. Nah, ini menarik sekali. Jadi provinsi ini hadir untuk kita sama-sama rawat dia, jaga dia dengan moto kita, Isakut Bekai, Isakut Kai. Satu hati, satu tujuan. Kita tetap pada di Kabupaten Provinsi Papua Selatan. Terima kasih.